Pada video ini kita akan membahas mengenai bab 5 terkait discrete probability distribution. Ada beberapa hal yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah untuk mempelajari terkait apa saja yang harus kita pahami mengenai distribusi probabilitas, lalu bagaimana menghitung nilai yang diharapkan, dan variance dari distribusi probabilitas. Lalu berikutnya untuk menghitung kovarian dan memahami penggunaannya di bagian bidang keuangan terutama. Lalu berikutnya untuk menghitung probabilitas dari distribusi binomial dan Poisson. Kemudian kita bisa menggunakan distribusi binomial dan Poisson tersebut untuk menyelesaikan beberapa permasalahan bisnis, beserta ada beberapa Excel guide yang akan dipelajari di sini. Jadi untuk discrete probability distribution ini sebelumnya kita harus memahami mengenai discrete distribution itu sendiri. Nah, pada bagian awal kita akan mempelajari mengenai pengertian dari random variable. Apa itu random variable? Kita sudah sempat belajar terkait bagaimana mengambil sampel, ya, simple random. Nah, random variable itu mewakili nilai numerik yang mungkin terjadi dari sebuah peristiwa yang tidak pasti. Jadi karena sistem terjadinya itu adalah kemungkinan adanya adalah random, ya. Nah, di sini untuk random variable sendiri sebenarnya terbagi menjadi dua. Pertama, discrete random variable, yang kedua adalah continuous random variable. Untuk discrete random variable itu akan menghasilkan nilai yang berasal dari proses perhitungan. Ya, misal jumlah kelas, misalnya nilai ujian gitu kan, itu kok istilahnya berdasarkan dari perhitungan. Ya, dihitung berapa nilai jumlah mahasiswa di kelas gitu ya, dihitung 1, 2, 3 sampai berapa jumlahnya. Nah, kalau yang continuous random variable itu menghasilkan hasil dari suatu pengukuran gaji, berat badan, tinggi, seperti itu. Ya, secara simpelnya untuk yang discrete itu jumlahnya nggak akan koma, ya, dia pasti akan bilangannya bulat. Kalau yang continuous ada kemungkinan bilangannya tidak bulat atau koma-koma. Hal itu tampak dari gambar bentuk grafik yang muncul juga, ya. Jadi benar-benar kalau discrete pada titik tersebut, kalau continuous ya dia akan membentuk kurva yang biasa kita sebut sebagai bell shape untuk distribusi normal. Ya, apakah akan selalu bell shape? Belum tentu, ya, macam-macam jenisnya. Cuman dia akan membentuk garis, ya, grafiknya akan sambung menyambung dengan antar satu titik dengan titik yang lain, makanya namanya continuous. Nah, untuk yang discrete akan dipelajari di bab ini, kalau continuous akan dipelajari untuk bab 6. Nah, apa itu discrete random variable? Jadi kita hanya bisa mengasumsikan nilai yang muncul berdasarkan apa yang bisa kita hitung. Misalnya ketika kita mau melempar dadu 2 kali, ya, kita lempar dadu. Dadu itu kita tahu bahwa dia ada 6 sisi, di mana sisi pertama itu ya nilainya 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, ya. Nah, misalnya kita mau mengetahui kira-kira bisa nggak ya kita mendapat angka 4 gitu ya. Nah, angka 4 itu ketika kita melempar dadu 2 kali, itu berapa kali kemungkinannya, ya. Bisa nggak ada, bisa sekali, atau bisa muncul 2 kali si angka 4-nya itu. Sama halnya dengan ketika kita melempar koin. Misalnya kita melempar koin 5 kali. Kalau koin itu kan terdiri dari kepala atau ekor gitu ya, atau kalau kalian biasa lihat ada yang tulisan atau bergambar. Nah, misalnya kita pengen tahu dari 5 kali melempar koin kira-kira berapa kali ya bisa dapat yang gambar, misalnya kayak gitu ya. Nah, itu kan bisa aja 5-5 tidak pernah dapat, jadi 0, atau cuma dapat sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, atau 5 kali. Ya, itu contohnya.
Nah, kemudian di sini kalau ngomongin soal discrete random variable, kita akan berbicara tentang probability distribution-nya sendiri. Di mana ini merupakan kalau kalian ingat istilah mutually exclusive ya atau collectively exhaustive yang sempat kita pelajari di pertemuan awal. Ya, jadi probability distribution ini adalah daftar yang bersifat mutually eksklusif dari semua hasil numerik yang mungkin untuk variabel tersebut. Dan ini menggambarkan probabilitas terjadinya keterkaitan antara setiap hasil. Ya, jadi misalnya kita dapat berapa kali kemungkinannya dan berapa kali probabilitasnya. Dapatnya dari mana? Misalnya seperti kita melempar koin. Kita melempar koin. Kita lempar 2 koin dan kita mau mencoba melihat apakah ada kemungkinan muncul kepala gitu ya. Nah, kemungkinan yang muncul adalah ketika kita lempar koin, bisa aja T itu tail, H itu head ya. Jadi bisa aja tail dua-duanya atau tail salah satu, head salah satu atau head dua-duanya, ya kan? Jadi nilai X yang mungkin terjadi adalah karena kita mintanya X adalah jumlah kepala yang muncul. Berarti kalau yang di sini ini nilai X-nya 0 karena nggak ada kepala yang muncul, ya kan? Kalau yang di sini nilai X-nya adalah 1. Ada satu kemungkinan kepala muncul, satunya ekor. Atau di sini dua-duanya head, ya. Nah, probability ngelihat frekuensinya. Jadi kita lihat frekuensi nilai X-nya 0. Itu kalau dari gambar berarti kan hanya sekali. Makanya jadi 1. Kemudian probability nilai X-nya adalah 1. Kan ada sekali, 2 kali ya. Either dia muncul head-nya di akhir atau pas di awal kita lempar koin. Jadi di sini frekuensinya 2. Kemudian berapa kali kalau misalnya si head-nya 2. Ya, kemungkinan 2 kali itu hanya sekali, ya. 2 kali head yang muncul hanya sekali. Jadi di sini frekuensinya 1. Nah, cara menghitung probabilitasnya adalah totalkan frekuensi yang dimiliki. Jadi 1 tambah 2 tambah 1 itu kan 4, ya. Jadi kita tinggal bagikan saja nilai frekuensi dibagi dengan total dari frekuensi tersebut. Itu mendapat probability. Jadi untuk X yang sama dengan 0 itu adalah 1/4 yaitu 0,25. Kalau yang 1, X-nya 1, probability adalah 2/4 yaitu 0,5. Lalu kalau X-nya 2 itu adalah probability 1/4 yaitu 0,25. Ya, jadi ini cara mendapatkannya. Jadi misalnya ini juga dihitung kita probabilitasnya ya. Nah, untuk grafiknya sendiri, untuk eksperimen ini akan membentuk seperti ini. Ya, jadi sumbu X itu adalah nilai X-nya, sumbu Y itu adalah probabilitasnya. Jadi kita menggambarkan di sini adalah garis untuk probabilitas. Nah, kemudian di dalam discrete ini kita juga sebenarnya akan menghitung ya. Kita measuring apa yang dihitung. Yang pertama adalah centernya atau kita sebut sebagai expected value. Expected value di sini sebenarnya sama dengan rata-rata atau mean, ya. Tapi mean dari si discrete random variable atau kita sebut sebagai weighted average. Jadi di sini kita akan melambangkan dengan mu, ya, atau expected value. Ini lambang expected value sama dengan nilai X kita dikalikan probabilitas dari si X, ya. P dalam kurung X sama dengan X ini adalah probabilitas dari X. Nah, ini mengikuti sampel yang kita miliki tadi ya, yang ini. Oke, tidak ada perubahan. Ya, hanya dia mengubah tulisan probabilitas menjadi P dalam kurung X sama dengan XI. Ini probability. Nah, kemudian kalau menghitung EX-nya gimana? Atau expected value-nya? Atau mu-nya? Jadinya tinggal nilai X kita kalikan dengan probabilitasnya, tambah X lagi kali probability-nya, tambah X lagi kali probability. Nanti ditotalkan hasilnya menjadi 1. Ini kebetulan 1. Apakah memang akan selalu 1? Ya tidak, gitu ya. Ini kebetulan nilai rata-ratanya 1. Kemudian kita akan menghitung dispersinya. Dispersi di sini kita menggunakan variance ataupun standar deviasi, ya. Konsepnya masih sama, standar deviasi itu adalah akar dari variance. Jadi kalau misalnya kalian mau menghitung salah satu juga bisa. Misal kita menghitung variance, ini adalah
nilai XI, ya nilai X-nya kita kurangkan dengan expected value, jadi harus hitung expected value-nya dulu, dikuadratkan lalu kali probabilitasnya. Ya, kalau standar deviasi atau sigma yang ini adalah tinggal diakarkan. Nah, ini contoh perhitungan untuk dispersinya. Misalnya kita punya nilai X-nya ini ya, interruption per day-nya, berarti ini ada kemungkinan terjadi interruption dalam satu hari, 0, 1, 2, 3, 4, atau 5 kali. Dimana probabilitasnya ini ya, kita menghitung di sini, nah total probabilitas pasti sama dengan 1, BTW. Ya, jadi ketika kalian menghitung yang probability ini juga 0,25 tambah 0,5 tambah 0,25 pasti totalnya sama dengan 1. Kalau lebih atau kurang berarti ada kesalahan dalam perhitungan. Lalu tinggal dikalikan si nilai X-nya, kita kalikan probability, ya, dapat si rata-ratanya. Setelah itu, untuk mempermudah kita menghitung satu-satu aja. Ya, kita hitung dulu X-nya, nilai X-nya, kita kurangin dengan si mu-nya, ya, lalu kita kuadratkan. Ya. Nanti setelah itu baru kita kalikan dengan probability-nya. Yang ini. Dapat nilainya masing-masing, kemudian tinggal dijumlahkan, itu membentuk variance. Ya, 2,04 ini adalah sigma kuadrat atau variance. Untuk menghitung standar deviasi tinggal diakarkan. Jadi nilainya 1,4283. Seperti itu. Berbeda halnya dengan covariance. Di dalam covariance kita akan mengukur kekuatan hubungan linear antar dua variabel discrete random antara X dan Y. Ya. Jadi kalau covariance-nya nilainya positif, berarti hubungannya positif. Kalau covariance-nya negatif, berarti hubungannya negatif. Hubungan positif itu, sekali lagi, kalau kalian masih ingat, adalah ketika nilai X naik, berarti Y naik, X turun, berarti Y turun. Ya, jadi kita bisa mengatakan ini adalah hubungan searah. Kalau yang ini, berarti X naik, Y turun, atau X turun, Y naik. Jadi hubungan berlawanan arah. Nah, rumus yang kita gunakan ini adalah sigma XY, ini adalah covariance. Nah, covariance untuk X dan Y, di mana nanti kita totalkan dari hasil apa? X kurang meannya, dikalikan Y kurang meannya, dikali dengan probabilitas dari si X dan Y. Nah, kenapa probabilitasnya nggak probabilitas X sendiri, probabilitas Y sendiri? Nah, ini ada perbedaan ya dibanding yang lain. Kalau di dalam covariance, datanya akan seperti ini sebenarnya. Jadi misalnya kita mau mempertimbangkan return ya untuk investasi ya. Kita punya investasinya $1.000 untuk dua jenis investasi ya, either mau pasif itu X atau agresif itu Y. Nah, di sini si X dan Y akan terpengaruh oleh kondisi ekonomi. Ya, kondisi ekonominya akan sama, ya, resesi, stabil ekonomi, atau expanding ekonomi. Nah, probability di sini adalah probability terjadinya si kondisi tersebut, kondisi ekonomi, bukan kondisi X atau kondisi Y, tapi kondisi ekonomi. Jadi, probability 0,2 untuk resesi itu untuk X ataupun Y, probability 0,5 untuk stabil ekonomi untuk X ataupun Y, dan 0,3 untuk expanding ekonomi untuk X ataupun Y. Makanya probabilitas di dalam covariance itu P untuk X dan Y. Nah, jika resesi, maka kita investasi di X-nya adalah minus 25. Sedangkan untuk yang Y adalah minus 200. Dan seterusnya, datanya ada di dalam tabel ini. Nah, berarti yang harus kita lakukan sekarang adalah menghitung rata-ratanya dulu untuk setiap nilai X ataupun nilai Y. Ya, rata-ratanya adalah nilai X-nya kita kalikan dengan probability, lalu totalkan, dan nilai Y juga sama. Nilai Y-nya kita kalikan probability, lalu totalkan. Dapat nilai X, rata-rata X itu adalah 50, rata-rata Y adalah 95. Jadi kalau misalnya kita mau lihat di sini pengertiannya apa? Kalian memberikan investasi $1.000. Dengan memberikan nilai segitu, kalau kalian investasi di X, rata-rata pengembalian dana yang bisa kalian terima adalah $50, sedangkan kalau Y adalah $95 dari $1.000 yang diinvestasikan. Nah, standar deviasi tinggal menghitung seperti rumus yang kita sudah miliki di sini. Oke. Standar deviasi kita hitung untuk yang X sendiri dan Y sendiri, ya. Jadi tinggal nilainya kalikan dengan kurangkan dengan rata-rata, oke, lalu kalikan dengan probability. Ya, ini untuk yang ketika resesi, oke.
Ini ketika yang stabil, ini yang ketika expanding economy. Oke. Nah, apa maksud dari standar deviasi ini? Ya, jadi kita bisa melihat bahwa standar deviasi Y itu akan lebih besar daripada Y. Berarti